ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di siang hari ini kembali kita diberikan kesempatan, kesehatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk kembali kita melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jemaah sekalian, hari ini berada di hari Jumat dan kita pun berada di awal bulan Zulhijjah. Hari di mana hari Jumat merupakan hari raya, hari yang agung, hari Aid bagi seorang muslim. Tambah lagi mereka juga berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, memiliki keutamaan yang berlipat ganda. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah minhu min ayyamin 'ashr." Rasul mengatakan bahwa tidak ada amal-amal saleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut, maka Allah pun akan lebih mencintai. Allah akan lebih mencintai jika amal-amal saleh dilakukan pada hari-hari tersebut melebihi hari di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hari ini kita berada di hari ke-5 ya. Hari Senin kemarin tanggal 1 ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti hari 5 Zulhijjah. Kita masih berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Rasul mengatakan tidak ada amal saleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut, maka amal saleh itu akan lebih Allah cintai. Subhanallah. Maka bersyukurlah kita berada di hari-hari yang istimewa. Bahkan Rasul mengatakan afdhalul ayyam fid dunya, ya, hari yang paling utama di muka bumi ini, hari yang paling utama di dunia adalah hari di mana di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Banyak sekali keutamaannya. Hari yang paling utama, amal soleh kalau kita lakukan pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari yang lain. Bahkan di hadis lain disebutkan bahwa tidak ada suatu amalan yang lebih suci di sisi Allah Azza wa Jalla, dan amal tersebut lebih besar pahalanya melebihi kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lebih suci dan lebih besar pahalanya, dan Allah pun lebih mencintainya, dan merupakan hari yang terbaik di dunia ini. Dan itu berkumpul di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, sekarang kita sekali lagi saya ulangi, berada di tanggal 5 bulan Zulhijjah. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan yang luar biasa ini, kesempatan yang terbaik, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jamaah sekalian, kita beribadah kepada Allah sepanjang hidup sampai mati. Tetapi Rasul menyebutkan bahwa hari yang terbaik untuk kita beribadah selama hidup di muka bumi ini adalah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan mengalahkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin yang lari. Ketika Ramadan mereka berlomba-lomba untuk iktikaf, mereka baca Quran, ya, dan lain-lain. Tetapi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah tidak sesemangat itu. Mungkin mereka tidak tahu keutamaannya. Padahal 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kata Rasulullah, itu lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hanya saja di bulan Ramadan ada malam yang tidak bisa dikalahkan oleh malam yang lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim berlomba-lomba untuk memanfaatkan amal saleh apa saja yang disyariatkan selama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di antaranya adalah kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang wajib, kemudian kita melakukan ibadah salat sunnah, kemudian puasa sunnah, bahkan dikerjakan mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Sunnah ya, mulai tanggal 1 hari Senin kemarin, dia sampai tanggal 9 di hari Selasa besok.
Dan tanggal 9 itu adalah puasa Arafah. Dan puasa Arafah itu juga virus sanatain. Puasa Arafah bisa menggugurkan dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu keutamaan secara tersendiri di tanggal 9-nya. Tapi sebetulnya kita disunnahkan mulai puasa itu tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Lalu kita juga bisa memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Ya, selain sholat sunnah, kita juga berpuasa sunnah, lalu membaca Al-Quran. Kita juga memperbanyak untuk bersedekah. Kita juga memperbanyak untuk membaca zikir. Disunahkan untuk kita bertakbir mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kita bertakbir, berzikir kapan saja dan di mana saja. Tapi ada waktu yang lebih dikhususkan, lebih ditekankan lagi untuk kita berzikir kepada Allah dan bertakbir kepada Allah. Mulai tanggal 1 hari Senin kemarin sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dan sahabat sudah mempraktekkan seperti Abdullah bin Umar, sahabat Nabi SAW, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan lain-lain. Mereka bertakbir mulai tanggal 1 Zulhijjah. Ya, sampai tanggal 13 Zulhijjah dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita baca takbir seperti itu pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, mulai tanggal 1 hari Senin kemarin sampai tanggal 13 Zulhijjah. Bisa jadi di antara kita ada yang belum tahu atau mungkin lupa, maka kita sampaikan kembali sunnah ini. Ya, salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, di samping itu juga kita insya Allah akan berkorban. Kita akan menyembelih hewan kurban. Bagi yang mampu bisa membeli hewan kurban sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Karena Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka salatlah dan berkorbanlah. Maka jamaah sekalian, bagi jamaah yang memiliki kemampuan untuk bisa membeli hewan, mungkin sapi atau mungkin kambing ya, atau mungkin domba, maka berkorbanlah di tahun ini dan kapanpun kita berkorban sebagai salah satu bentuk syukur atas nikmat selama 1 tahun Allah memberikan nikmat kepada kita. Allah tidak hitung-hitungan dalam memberikan nikmat kepada kita, maka kita jangan hitung-hitungan dalam berkorban. Pengorbanan kita bukan dengan membeli hewan korban saja sebetulnya, tapi kita korbankan hidup dan kehidupan kita. Kita korbankan waktu, tenaga, pikiran kita, harta dan jiwa kita karena Allah Rabbul Alamin. Bukankah Allah mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah tabaraka wa taala. Maka di antara ibadah yang besar yang ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di mana pahala akan lebih besar kita dapatkan, dan kita pun mendapatkan hari yang luar biasa karena sebaik-baik hari di dunia ini. Maka berkorbanlah kita besok, kita salat Idul Adha, kita mendengarkan khutbahnya dan kita berkorban. Mungkin kita menyembelih sendiri hewan kurbannya atau kita serahkan kepada orang lain untuk menyembelihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi falyaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kelapangan harta, dia punya harta lapang sebetulnya cukup untuk membeli hewan kurban, tetapi ternyata dia tidak mau membeli hewan kurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Rasulullah dan para sahabat sholat di tanah lapang untuk sholat Idul Adha di tanah lapang, bukan di masjid. Dan Rasul melarang, mencela maksudnya orang-orang yang tidak mau berkorban. Jangan sekali-kali mereka mendekati tempat sholat kami ketika mereka memiliki kemampuan sebetulnya untuk membeli hewan korban. Allah tidak butuh dengan hewan tersebut karena Allah Maha Kaya, Allah Maha terpuji, dan Allah yang menciptakan semua makhluk. Tetapi Allah perintahkan kepada kita untuk berkorban dari sisi harta kita. Mungkin berkorban kita keluarkan zakat setahun sekali, atau kita infak sedekah. Dan kali ini Allah perintahkan kita untuk berkorban dengan mengeluarkan harta juga membeli hewan ternak. Atau mungkin kita berkorban dengan kita berangkat haji, umroh dan lain-lain. Dari sisi harta maksudnya. Maka jemaah sekalian, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk kita berlomba-lomba beribadah kepada Allah di hari yang paling utama. Afdal ayyam fid dunya al-ayyamul 'ashr. Sebaik-baik hari, hari yang paling utama di dunia ini adalah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
Alangkah sayang di antara kita, ya, ternyata biasa-biasa saja, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dia tidak baca Quran, dia pun tidak berzikir, dia pun tidak bertakbir. Lalu kemudian dia pun tidak juga berpuasa sunnah, ya, dia pun juga tidak sholat sunnah, dia juga tidak berkorban dan meninggalkan bahkan ibadah-ibadah yang wajib. Ini musibah sekali. Kita Muslim, maka kita harus tahu bagaimana cara beragama kita. Kita melakukan ibadah mungkin yang wajib dan sunnah, dan kita juga meninggalkan perkara-perkara dosa besar maupun dosa kecil. Dan inilah kesempatan jemaah sekalian untuk tergugurkannya dosa. Karena besar peluang untuk tergugurkan dosa, taubat diterima, doa pun diijabah. Kapan? Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan kalau kita melakukan dosa-dosa di hari-hari yang Allah muliakan ini, maka dosa itu pun akan berlipat ganda. Kalau kita melakukan amal soleh di hari-hari yang Allah muliakan ini, maka amal itu pun akan berlipat ganda pahalanya. Maka jangan main-main dengan hari-hari yang Allah muliakan. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah dengan disyariatkannya penyembelihan hewan kurban. Dan penyembelihan ini bukan hanya untuk kita saja, seluruh Nabi dan Rasul disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah sebutkan bahwa pada tiap-tiap umat dengan nabi mereka masing-masing berbeda-beda. Ya, Allah syariatkan untuk menyembelih hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah, agar mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kita bersyukur kepada Allah dengan 5 cara. Dengan 5 cara. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan semakin memujinya, semakin banyak menyanjungnya, minimal mengucapkan kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang kedua, cara bersyukur kepada Allah dengan semakin tunduk dan patuh kepada Allah, tidak ngeyel, tidak membantah, tidak mengingkari dan mendustakan. Apapun kata Allah dan Rasul, kita sikapi dengan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Yang ketiga, bentuk syukur setelah kita banyak memuji Allah, semakin tunduk dan patuh atas segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga adalah semakin mencintai pemberi nikmat, yaitu Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Orang-orang beriman amat sangat besar rasa cinta mereka kepada Allah, dan mereka semakin cinta kepada pemberi nikmat. Tidak ada yang memberikan nikmat kepada kita yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih berkah, lebih suci dibandingkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita mencintai Allah, lebih mencintai Allah dibandingkan segala apapun yang kita senangi di muka bumi ini. Dan Allah mengatakan orang-orang beriman amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Ketika kita mencintai Allah, itu sebagai salah satu bentuk syukur. Yang keempat, syukur kita kepada Allah dengan cara kita meyakini bahwa seluruh nikmat hakikatnya berasal dari Allah. Meskipun ada orang lain berbuat baik kepada kita, orang lain berbuat baik kepada kita, pada hakikatnya itu terjadi dengan izin Allah. Kita yakini seluruh nikmat apapun yang kita miliki, hakikatnya itu terjadi dengan izin Allah, dan itu berasal dari Allah. Itulah bentuk syukur yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, bentuk syukur yang terakhir adalah kita gunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Kita gunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk semakin menjauhi larangan-larangan yang diharamkan kita untuk melakukannya. Nah, inilah jemaah sekalian, 5 bentuk syukur. Dan kita bersyukur kepada Allah sekali lagi, bukan setahun sekali dengan kita berkorban, tetapi kita bersyukur kepada Allah setiap desahan nafas, setiap tarikan nafas. Kita selalu bersyukur kepada Allah. Adanya ibadah di 10 hari pertama ini, dan puncaknya penyembelihan hewan kurban atau berangkat haji. Bagi mereka yang bisa berangkat haji, mereka juga bisa berumrah di sana. Jadi banyak sekali ibadah yang bisa dilakukan. Kita bersyukur kepada Allah dengan cara yang pertama sekali lagi, dengan semakin banyak menyanjung dan memujinya. Yang kedua, semakin tunduk patuh kepadanya. Kita terima semua apapun aturan-aturan yang berasal dari Allah dan Nabi SAW, karena semuanya pasti baik untuk kemaslahatan dan kebaikan kita dunia dan akhirat. Yang ketiga, semakin mencintai Allah melebihi cinta kita daripada apapun. Yang keempat, kita meyakini bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah. Yang kelima, bentuk syukur dengan cara kita manfaatkan seluruh nikmat itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan kita gunakan nikmat tersebut untuk semakin menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah kepada kita. Maka jemaah sekalian,
khatib sengaja mengambil tema seperti ini karena kita sedang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekedar mengingatkan kembali, mungkin banyak yang lupa atau belum mengetahuinya. Maka jangan kita sia-siakan hari yang luar biasa, hari di mana amal soleh itu akan lebih besar pahalanya, lebih suci di sisi Allah Azza wa Jalla, dan Allah pun akan semakin lebih mencintai hamba tersebut apabila melakukan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita bisa mengamalkannya semaksimal mungkin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian, ada riwayat dari Atha bin Yasar. Atha bin Yasar ini bertanya kepada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari seorang sahabat yang memberikan persaksian ketika beliau ditanya, bagaimanakah cara berkurban di zaman Nabi SAW? Maka sahabatnya mengatakan, di zaman Nabi seorang suami mereka membeli hewan dengan niat untuk berkorban, kemudian mereka pun menyembelihnya, dan kemudian mereka berniat berkorban pada waktu itu atas nama dirinya dan anggota keluarganya. Satu hewan korban tersebut, satu ekor kambing, mewakili untuk seluruh keluarga yang ada di satu rumah. Suami membeli, lalu dia berniat atas nama dirinya dan anggota keluarganya, semua yang ada di satu rumah yang sama. Lalu dia pun boleh mengambil bagiannya, sepertiga untuk dia, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah. Jadi hewan kurban itu bisa jadi dia sembelih sendiri, atau mungkin dia minta tolong orang lain untuk menyembelihnya. Dan yang berkorban boleh mengambil jatahnya, untuk dia ambil dan dia makan. Selebihnya dia bisa sedekahkan atau dihadiahkan kepada orang lain. Maka seperti itu. Ini yang terjadi di zaman Nabi SAW. Maka nanti jika bapak-bapak di sini ada kemampuan untuk berkorban, kita berlomba-lomba untuk meraih pahala yang sangat besar ini, maka cukup satu ekor kambing saja untuk perwakilan, atau sudah tercover semuanya keluarga kita yang ada di satu rumah yang sama. Atau mungkin satu ekor sapi, silakan saja. Atau mungkin satu domba, atau mungkin sepertujuh sapi, silakan. Yang jelas hewan yang paling utama untuk kita korbankan itu unta. Tapi kita tidak bisa membeli unta di sini. Yang kedua, hewan kurban yang paling utama setelah unta adalah sapi satu ekor bagi yang mampu. Dan yang ketiga, hewan yang paling utama setelah unta dan sapi adalah kambing. Dan yang keempat adalah sepertujuh unta, yang kelima sepertujuh sapi. Jadi sepertujuh sapi itu boleh, tapi dari sisi keutamaannya yang terbesar adalah unta yang pertama, kedua sapi, satu ekor kambing, sepertujuh unta dan sepertujuh sapi. Maka silakan nanti untuk membelinya, barang siapa yang punya kemampuan. Dan bagi orang yang ingin berkorban, saya ingatkan kembali, ada sesuatu anjuran yang ditekankan, yaitu mulai tanggal 1 kemarin, hari Senin kemarin, bagi orang yang ingin berkorban untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Bagi yang ingin berkorban, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, Rasul mengatakan, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya, apabila salah seorang dari kalian melihat awal kapan informasi tanggal 1 Dzulhijjah, ternyata kemarin hari Senin sudah diumumkan tanggal 1 Dzulhijjah, dan kemudian tanggal 1 itu dia sudah berniat karena dia punya harta untuk berkorban, untuk membeli hewan korban. Maka Rasul mengatakan, janganlah dia menghilangkan rambut dan kukunya sampai hewan korbannya disembelih. Jangan dihilangkan rambut dan kukunya sampai hewan kurban disembelih. Setelah disembelih hewan kurbannya tanggal 10 nanti, atau mungkin tanggal 11, baru diperbolehkan untuk memotong rambut dan kukunya. Ini andai kata sudah ada niat mulai tanggal 1 kemarin, dan memang sudah ada hartanya untuk bisa beli hewan tersebut. Tapi bagi kita yang barangkali tidak punya niat pada waktu itu, karena harta pun tidak ada, dan ternyata mungkin barangkali hartanya baru ada di hari ini,
ya hari ini atau besok atau lusa baru ada hartanya untuk bisa membeli hewan kurban, maka pada saat itulah langsung ya jangan memotong rambut dan kuku sampai hewan kurbannya disembelih. Ya, idealnya mulai tanggal 1 kalau memang ada niat dan ada kemampuan. Tapi kalau kemampuannya sekali lagi baru ada setelahnya, maka pada saat itulah dianjurkan sekali Rasul mengatakan jangan dia menghilangkan rambut dan kuku. Bagi siapa? Bagi yang hendak berkorban, yaitu kepala keluarga. Bagi seorang suami, seorang ayah. Adapun istri dan anak-anaknya tidak. Khusus bagi suami saja, karena dialah yang berniat berkorban atas nama dirinya dan anggota keluarganya. Kenapa Rasul mengatakan demikian? Supaya kita mendapatkan pahala yang besar sebagaimana orang yang berhaji. Karena orang yang berhaji nanti tanggal 8, haji itu mulai tanggal 8 ya, 8 Zulhijjah, 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari haji itu. Maka ketika berhaji tanggal 8, 9, 10 dan seterusnya, itu biasanya orang pakai pakaian ihram. Pakaian ihram kan kita tahu kiri atas bawah itu yang putih-putih itu pakaian ihram. Nah, ketika mereka berpakaian ihram, mereka tidak boleh mencukur rambut dan kuku, tidak boleh memakai wangi-wangian dan lain-lain. Nah, kita tidak sedang berangkat haji, tapi kita juga disyariatkan seperti itu karena kita juga ingin supaya mendapatkan pahala yang besar, maka kita berkorban. Ya, lalu kita pun disamakan dengan jamaah haji untuk tidak menggunting rambut dan kuku sampai kapan? Sampai hewan kurban kita disembelih nanti. Ini sekedar informasi yang barangkali mungkin ada yang belum tahu. Maka kalau sudah ada kemampuan, ada niat dan sudah tahu sejak tanggal 1, jangan hilangkan rambut dan kuku. Tapi kalau memang mungkin hari ini, besok dan lusa baru ada kemampuan, nah maka mulai hari itulah dia jangan menghilangkan rambut dan kuku sampai hewan kurbannya nanti disembelih. Nah, demikian jemaah sekalian ya, sekedar mengingatkan bahwa insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini semua besok bisa berkorban. Saya doakan mudah-mudahan bisa berkorban semuanya, membeli sesuai kemampuan, mungkin domba, mungkin kambing, atau mungkin sapi. Mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tidak butuh kepada kita, karena Allah Maha Kaya, pencipta langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat. Tetapi Allah tekankan kepada hambanya untuk bersyukur dan banyak-banyak bersyukur dengan semakin mentaatinya dan semakin menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik mungkin, termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur adalah orang-orang yang Allah cintai, Allah rahmati, Allah berkahi, Allah ampuni. Sejauh mana, sebesar apa syukur kita kepada Allah, maka sebesar itu juga Allah akan mengampuni dosa kita. Seberapa banyak syukur kita kepada Allah, maka sebesar itu juga nanti Allah akan mencintai kita dan merahmati kita. Orang yang bersyukur pasti dia akan semakin dekat kepada agama ini. Tapi orang yang tidak bersyukur, maka dia akan semakin jauh dari agama ini. Dia tidak tahu berterima kasih. Allah sudah memberikan nikmat dari kita sebelum ada di muka bumi ini, sampai hari ini, sampai mati. Ya, tetapi ternyata ada di antara kaum muslimin, bahkan manusia secara umum, yang mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Ya, orang-orang seperti ini, ya tentunya besar peluang dia akan mendapatkan siksaan, azab dan hukuman dari Allah di dunia dan di akhirat nanti. Baik, sampai di sini barangkali khutbah yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Semoga kita bisa manfaatkan khususnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang memiliki keutamaan yang luar biasa, sebaik-baik hari di dunia ini, di mana amal soleh perlu dilakukan pada hari itu. Di 10 hari pertama ini kita melakukan amal soleh, maka amal itu lebih suci, lebih Allah cintai, dan lebih besar pahalanya. Dan itu yang kita dapatkan keterangannya dari hadis-hadis Nabi SAW. Marilah kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.